Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, kembali lagi bertemu dalam pembahasan seri penelitian kualitatif. Hari ini, saya masih menggunakan buku dari Bapak Asosiat Profesor, Bapak Dr. Didi Rianto, terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, untuk hari ini, kita akan bahas tentang proses penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan, yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan dapat berubah-ubah. Sehingga kerangka penelitian yang dibuat secara sistematis dan terperinci, serta baku sulit untuk disusun sebelumnya, dan rancangan penelitian dapat berkembang selama proses penelitian berjalan. Peneliti dan responden, informan, atau subjek penelitian dapat saling berinteraksi secara simbolik, sehingga peneliti memiliki peran langsung dan berfungsi sebagai alat penelitian. Prosedur proses penelitian kualitatif. Penelitian memiliki paradigma, proses, metode, dan tujuan yang berbeda, satu sama lainnya. Seperti halnya penelitian kuali memiliki model desain yang berbeda dengan penelitian kuanti. Tidak ada pola baku tentang format desain penelitian kuali, dikarenakan peneliti sendiri menjadi instrumen utama penelitian, sehingga masing-masing peneliti bisa memiliki model desain sendiri sesuai keinginannya. Proses penelitian kuali bersifat siklus dan berangkat dari kasus atau fenomena tertentu, sehingga sulit merumuskan format desain yang baku. Nah, dalam bab ini dibahas proses penelitian kualitatif menurut para ahli, dan disajikan sebagai berikut. Tahapan kegiatan kualitatif dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, tahapan atau prosedur dalam pendekatan kuali, menurut John W. Creswell tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, asumsi desain kualitatif, jenis desain, peran peneliti, prosedur pengumpulan data, prosedur perekaman data, prosedur analisa data, langkah verifikasi, dan naratif kualitatif. Kemudian yang kedua adalah dari Prof. Sugiono tahun 2007, mengungkapkan dalam penelitian kuali ada 3 tahapan utama. Tahap deskripsi atau orientasi, di mana peneliti mendapat informasi yang diperoleh, kemudian melakukan deskripsi terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan pada saat melakukan penelitian. Tahap reduksi, di mana peneliti pada tahapan pertama melakukan reduksi semua informasi yang diperoleh, selanjutnya fokus pada masalah tertentu. Yang berikut tahap seleksi, di mana permasalahan yang diperoleh diuraikan menjadi lebih rinci. Selanjutnya dianalisis secara mendalam dan menjadi fokus utama. Hasilnya menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. Sujana tahun 2000 menguraikan dan menjabarkan proses penelitian kuali sebagai berikut. Mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah salah satu komponen penting sebelum melakukan penelitian. Fenomena permasalahan dapat timbul akibat adanya sesuatu yang diharapkan dan dipikirkan dan sesuatu yang dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan. Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi peneliti untuk mencari jawabannya, yang tertuang pada identifikasi masalah. Di dalam penelitian kuali, sebaiknya peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menggambarkan secara komprehensif
Permasalahan dengan bidang yang diteliti. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah menjadi langkah penting untuk menentukan kegiatan penelitian. Dan untuk membatasi permasalahan, dapat dirancang pertanyaan sebagai berikut. Apakah masalah tersebut layak dikembangkan dan diteliti? Adakah data yang diperoleh dapat memberikan jawaban atas masalah yang ditetapkan? Apakah masalah dan solusi dapat memberikan manfaat bagi pembaca? Apakah permasalahan tersebut baru dan aktual atau sebaliknya? Apakah sudah ada peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama? Apakah dengan melihat kemampuan peneliti, akses memperoleh informasi, dana dan waktu, serta ketersediaan sumber daya lainnya, permasalahan yang ditetapkan layak untuk diteliti? Kemudian, penetapan fokus penelitian. Supaya permasalahan tidak melebar, dibutuhkan penetapan fokus. Berarti peneliti telah membatasi kajian dan hasil temuan. Peneliti perlu menetapkan kriteria data penelitian untuk mempermudah reduksi data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Peneliti juga dapat memiliki peluang dan merubah fokus penelitian bila mana ada perubahan di lapangan yang mengharuskan fokus penelitian diganti, disempurnakan, atau dialihkan. Pengumpulan data. Pendekatan pengumpulan data untuk penelitian kuali biasanya melibatkan interaksi langsung dengan individu berdasarkan basis 1:1, atau interaksi langsung dengan individu dalam pengaturan kelompok. Metode pengumpulan data penelitian kuali memakan waktu. Oleh karena itu, data biasanya dikumpulkan dari sampel yang lebih kecil daripada pendekatan kuanti. Kemudian, hal ini membuat penelitian kuali lebih mahal. Manfaat dari pendekatan kuali adalah bahwa informasinya lebih kaya dan memiliki wawasan yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Metode utama untuk mengumpulkan data kuali adalah wawancara individu. Kemudian kelompok fokus, pengamatan, penelitian tindakan. Untuk itu dibutuhkan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kondisi lapangan. Misalnya, observasi lapangan, wawancara dengan informan, atau pengamatan langsung. Pengolahan dan pemaknaan data. Pengolahan dan analisa data dilakukan mulai dari awal sampai kegiatan berakhir. Pengolahan dan analisa data dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai data jenuh atau tidak memperoleh informasi baru. Nah, kegiatan ini dapat berkembang, berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu pelaporan hasil penelitian. Setelah semua kegiatan selesai, tahapan berikutnya adalah membuat laporan hasil penelitian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan hasil penelitian supaya memiliki manfaat bagi pembaca maupun peneliti sendiri, yaitu sebagai kelengkapan proses penelitian dan hasil nyata, peneliti dalam merealisasikan kajian ilmiah yang harus dipenuhi oleh para peneliti. Sebagai dokumen autentik suatu kegiatan ilmiah, dan hasil karya nyata yang dapat dikomunikasikan kepada masyarakat, ataupun sesama peneliti dan memiliki manfaat bagi pembaca. Menurut Johnson and Christensen, tahun 2012 ada 7 langkah untuk membantu menyusun upaya riset kualitatif sebagai berikut. Pertama, menentukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan terfokus adalah jantung dari penelitian kuali yang dapat ditindaklanjuti. Bahkan mereka berada di jantung penelitian kuanti yang baik juga dan memainkan peran kunci dalam pemikiran klien UX. Apakah pengguna tidak menggunakan aplikasi seluler karena kegunaan, masalah keamanan, atau hal lain? Bagaimana pengguna membuat keputusan tentang cara berinvestasi?
Apakah mereka bertanya kepada teman, menggunakan penasehat keuangan, atau melakukan riset sendiri? Lalu rancang studi. Mendapatkan masukan dari pengguna dan bukan hanya diskusi internal adalah langkah awal yang penting. Dengan pertanyaan penelitian didefinisikan, apa dari penelitian telah ditetapkan. Sekarang pikirkan who, when, where, and how. Ada keuntungan dan tantangan logistik untuk mengumpulkan data yang Bapak Ibu butuhkan. Ini masalah perdagangan mereka. Ya, dalam rancang studi, pertama kita harus membuat pertanyaan siapa. Untuk sesi tahap muka, cari tahu siapa yang akan hadir, baik tipe peserta dan fasilitator. Semua pedoman biasa untuk merekrut peserta berlaku di sini. Seringkali berharga untuk melibatkan pemangku kepentingan produk bersama dengan fasilitator. Kembali, ketika saya bekerja di institut, kami memiliki peneliti UX dan manajer produk menghadiri sesi di rumah dengan pengguna. Itu adalah PM yang pada akhirnya akan memutuskan apa yang masuk ke dalam produk, sehingga membuat mereka melihat dan mendengar langsung dari tangan penggunanya sangat berpengaruh. Kemudian kapan? When? Apakah ini akan terjadi selama 1 minggu atau selama musim yang berbeda? Periode pembelian atau rilis produknya kapan? Apakah selama jam kerja, akhir pekan, atau setelah bekerja? Hari dan waktu mempengaruhi kedua jenis peserta, sikap mereka, dan kemungkinan temuan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana? How? Kerjakan perincian tentang apa yang akan dilakukan peserta jika ada, dan apa yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk mengumpulkan data. Saat menghadiri lokasi terpencil, kami dilengkapi dengan notepad dan lab kegunaan portable pada dasarnya laptop, webcam, dan juga perangkat lunak. Kumpulkan data. Peneliti kuali harus mengasumsikan peran pengamat yang tidak mencolok dan berdampak kecil pada pengaturan yang diamati. Apakah mengamati peserta menggunakan produk yang ada di rumah atau di lingkungan lab yang lebih terkontrol? Kuali sering digunakan secara sinonim dengan sampel kecil, tetapi orang dapat mengambil pendekatan kuali untuk ukuran sampel yang lebih besar, lebih dari 50 peserta. Seperti halnya orang dapat mengambil pendekatan kuanti untuk ukuran sampel kecil kurang dari 10. Lalu menganalisa data, sebagian besar studi penelitian kuali menghasilkan banyak data. Lalu menciptakan sistem untuk mengkode tindakan. Dan kutipan penting membantu mempercepat proses mengubah ucapan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Hasilkan temuan. Apa yang dipelajari dari melibatkan pengguna? Langkah ini melibatkan sintesis jumlah besar catatan, video, dan artefak. Karena banyak respon dari peserta akan bersifat terbuka. Akan ada kebutuhan untuk mengidentifikasi pola, misalnya ketika kami mewawancarai pengguna tentang mengapa mereka tidak membayar tagihan kartu kredit mereka di ponsel mereka. Kami tidak bertanya kepada pengguna apakah mereka memiliki masalah keamanan. Sebaliknya, banyak dari mereka menyuarakan keprihatinan itu dengan kata-kata dan cerita mereka sendiri. Validasi temuan. Salah satu cara terbaik untuk memvalidasi temuan adalah melakukan triangulasi. Menggunakan metode lain termasuk survei atau sumber tambahan. Salah satu kelemahan dari penelitian kuali adalah bahwa sulit untuk membangun validitas eksternal, yaitu untuk memberikan bukti yang menguatkan bahwa temuan tidak hanya pendapat peneliti. Setiap peneliti tentu saja membawa biasnya pada masalah dengan produk atau apa yang patut ditekankan dalam wawancara. Nah, salah satu pendekatan untuk meminimalkan bias peneliti ini adalah dengan memasukkan bagian latar belakang pewawancara atau peneliti utama dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi mereka.
Kesimpulan, memiliki rekaman, sesi, dan catatan terperinci membantu pihak yang berkepentingan lainnya sampai pada kesimpulan mereka sendiri dan dapat membantu memvalidasi temuan. Memasukkan kata demi kata beserta interpretasinya juga membantu orang lain melihat bagaimana kesimpulan itu ditarik. Kemudian laporan. Memberikan PowerPoint dengan catatan cadangan atau lampiran dengan temuan dan kata demi kata yang lebih rinci. Sementara informasi datang secara beruntun, berurutan, dan dari masing-masing peserta. Kami melaporkan data dalam piramida terbalik berdasarkan isu, merupakan yang terbaik. Kami mulai dengan temuan yang paling penting dan kemudian mencatat jumlah peserta yang mendukung temuan ini dan beberapa kutipan yang baik untuk mendukung apa yang kami simpulkan. Kami juga memberikan interval kepercayaan di sekitar masalah dan frekuensi wawasan sehingga pembaca memiliki beberapa gagasan tentang prevalensi masalah dalam populasi pengguna yang lebih besar. Lalu bagaimana melakukan penelitian kuali? Penelitian kuali sering digunakan sebagai ungkapan semua arti, yang berarti tidak mengharapkan angka keras dari temuan penelitian. Meskipun penelitian kuali adalah pengumpulan dan analisis kegiatan, terutama non-numerik, kata-kata, gambar, tindakan, itu tidak berarti Bapak Ibu tidak dapat menerapkan pendekatan terstruktur pada upaya penelitian. Pengujian kegunaan sering ditandai sebagai aktivitas kuali. Merangkum temuan dari menonton peserta dalam tes kegunaan menghasilkan banyak ucapan, tindakan, dan gambar. Nah, pada kenyataannya, pengujian kegunaan adalah atau setidaknya harus pendekatan metode campuran, data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan. Nah, ada beberapa tahapan yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian kuali. Buat pertanyaan penelitian. Decide on a question you want to study. Pertanyaan penelitian yang baik harus jelas, spesifik, dan dapat dikelola. Untuk melakukan penelitian kuali, pertanyaan peneliti harus mengeksplorasi alasan. Mengapa orang melakukan sesuatu atau percaya pada sesuatu? Pertanyaan penelitian adalah salah satu bagian terpenting dari desain penelitian. Ini menentukan apa yang ingin dipelajari atau dipahami, dan juga membantu memfokuskan studi, karena tidak dapat menyelidiki semuanya sekaligus. Pertanyaan penelitian juga akan membentuk cara melakukan penelitian, karena pertanyaan yang berbeda memerlukan metode penyelidikan yang berbeda pula. Peneliti harus mulai dengan pertanyaan yang membara dan kemudian mempersempitnya agar cukup mudah untuk diteliti secara efektif. Misalnya, apa arti dari pekerjaan guru untuk guru? Terlalu luas untuk upaya penelitian tunggal. Tetapi jika itu yang diminati, dapat mempersempitnya dengan membatasi jenis guru atau berfokus pada satu tingkat pendidikan. Misalnya, apa arti pekerjaan guru bagi guru karir kedua? Apa arti pekerjaan guru untuk guru SMP? 2. Lakukan tinjauan literatur. Tinjauan literatur adalah proses mempelajari apa yang telah ditulis orang lain tentang pertanyaan penelitian dan topik tertentu. Peneliti membaca secara luas di bidang yang lebih besar dan memeriksa studi yang berhubungan dengan topik. Peneliti analitis yang mensintesis dan mengintegrasikan penelitian yang ada, bukan hanya menyajikan ringkasan singkat dari setiap studi dalam urutan kronologis. Misalnya, jika pertanyaan penelitian berfokus pada bagaimana guru karir kedua mengaitkan makna dengan pekerjaan mereka, peneliti ingin memeriksa literatur tentang pengajaran karir kedua. Mengaitkan makna dengan pekerjaan mereka. Peneliti ingin memeriksa literatur tentang pengajaran karir kedua. Apa yang memotivasi orang untuk beralih mengajar sebagai karir kedua? Berapa banyak guru dalam karir kedua mereka? Di mana sebagian besar guru karir kedua bekerja?
melakukan pembacaan, dan tinjauan literatur dan penelitian yang ada. Ini akan membantu peneliti memperbaiki pertanyaan dan memberi dasar yang dibutuhkan untuk penelitian sendiri. Ini juga akan memberi pemahaman tentang variabel yang mungkin mempengaruhi penelitian, misalnya usia, jenis kelamin, kelas, dan lain-lain. Dan perlu mempertimbangkan dalam studi peneliti sendiri, tinjauan literatur juga akan membantu peneliti untuk menentukan apakah peneliti benar-benar tertarik dan berkomitmen pada topik dan pertanyaan penelitian, dan bahwa ada kesenjangan dalam penelitian yang ada yang ingin peneliti lakukan penyelidikannya sendiri. Evaluasi penelitian kuali. Metode kuali berguna ketika pertanyaan tidak dapat dijawab dengan hipotesis ya atau tidak sederhana. Seringkali penelitian kuali sangat berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau apa. Mereka juga berguna ketika keputusan anggaran harus diperhitungkan. Misalnya jika pertanyaan penelitian adalah apa arti pekerjaan guru atau guru karir kedua. Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak. Ya, juga tidak akan ada jawaban tunggal menyeluruh. Ini berarti bahwa penelitian kuali adalah rute terbaik. Kemudian pertimbangkan ukuran sampel yang ideal. Metode penelitian kuali tidak terlalu bergantung pada ukuran sampel besar, seperti metode kuanti, tetapi masih bisa menghasilkan wawasan dan temuan penting. Misalnya karena tidak mungkin memiliki dana cukup untuk dapat mempelajari semua guru di Indonesia, peneliti memilih untuk mempersempit studi peneliti ke daerah perkotaan utama seperti Tasikmalaya. Pertimbangkan kemungkinan hasil, karena metodologi kuali umumnya cukup luas. Hampir selalu ada kemungkinan bahwa beberapa data yang berguna akan keluar dari penelitian. Ini berbeda dari eksperimen kuanti di mana hipotesis yang tidak terbukti dapat berarti banyak waktu telah terbuang sia-sia. Anggaran dan sumber daya keuangan yang tersedia juga harus dipertimbangkan. Penelitian kuali bisa lebih murah dan mudah untuk direncanakan dan dilaksanakan. Misalnya, biasanya lebih mudah dan hemat biaya untuk mengumpulkan sejumlah kecil orang untuk wawancara daripada membeli program komputer yang dapat melakukan analisis statistik dan mempekerjakan ahli statistik yang tepat. Kelima, pilih metodologi penelitian kualitatif. Desain penelitian kuali adalah yang paling fleksibel dari semua teknik eksperimental. Jadi ada sejumlah metodologi yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi lapangan atau fenomena sosial yang terjadi. Keenam, kumpulkan data. Setiap metodologi penelitian dapat menggunakan satu atau lebih teknik pengumpulan data empiris, termasuk wawancara, observasi partisipan, kerja lapangan, penelitian arsip, bahan dokumenter, dan lain-lain. Bentuk pengumpulan data akan tergantung pada metodologi penelitian. Misalnya, penelitian studi kasus melakukan wawancara dan bahan dokumenter, sedangkan penelitian etnografi misalnya penelitian studi kasus melakukan wawancara dan bahan dokumenter, sedangkan penelitian etnografi membutuhkan kerja lapangan yang cukup besar. Pengamatan langsung terhadap suatu situasi atau subjek penelitian dapat terjadi melalui pemutaran rekaman video atau melalui pengamatan langsung. Dalam pengamatan langsung, peneliti melakukan pengamatan khusus terhadap suatu situasi tanpa mempengaruhi atau berpartisipasi dengan cara apapun. Sebagai contoh, peneliti ingin melihat bagaimana dosen menjalankan rutinitas mereka di dalam dan di luar ruang kelas. Dan menjadi peneliti memutuskan untuk mengamati selama beberapa hari.
Pastikan mendapat izin dari kampus, mahasiswa, dan dosen dan mengambil informasi dari mereka. Pengamatan partisipan. Pengamatan partisipan adalah memasukkan peneliti dalam komunitas atau situasi yang sedang dipelajari. Bentuk pengumpulan data ini cenderung lebih memakan waktu, karena peneliti harus berpartisipasi penuh dalam komunitas untuk mengetahui apakah pengamatan cukup valid. Wawancara. Wawancara kuali pada dasarnya proses pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dapat dilakukan melalui telepon atau internet atau dalam kelompok kecil yang disebut kelompok fokus. Jenis-jenis wawancara. Wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan wawancara tidak struktur adalah percakapan yang lebih bebas, di mana pewawancara dapat menyelidiki dan mengeksplorasi topik-topik ketika mereka muncul. Wawancara sangat berguna jika peneliti ingin mengetahui bagaimana perasaan orang atau bereaksi terhadap sesuatu. Sebagai contoh, akan sangat berguna untuk duduk bersama dosen dalam wawancara terstruktur atau tidak terstruktur, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mereka mewakili dan mendiskusikan karir mengajar mereka. Survei, kuesioner tertulis, dan survei terbuka tentang ide, persepsi, dan pemikiran adalah cara lain di mana peneliti dapat mengumpulkan data untuk penelitian kuali. Misalnya dalam studi tentang dosen, peneliti memutuskan untuk melakukan survei anonim terhadap 100 dosen di suatu daerah karena khawatir mungkin kurang jujur dalam situasi wawancara daripada dalam survei di mana identitas mereka anonim. Kemudian analisis dokumen melibatkan pemeriksaan dokumen tertulis, visual, dan audio yang ada tanpa keterlibatan atau dorongan dari peneliti. Ada banyak jenis dokumen yang berbeda, termasuk dokumen resmi yang diproduksi oleh institusi dan dokumen pribadi, seperti surat, memoir, buku harian, dan pada abad ke-21, akun media sosial dan blog online. Misalnya, jika mempelajari pendidikan, lembaga-lembaga seperti sekolah negeri menghasilkan berbagai jenis dokumen termasuk laporan,